Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas zat gizi mikro untuk atlet. Mengapa zat gizi mikro penting mendapat perhatian bagi olahragawan atau individu yang aktif? Apa hubungan exercise atau latihan dengan kebutuhan mikronutrien? Selama exercise atau latihan terjadi peningkatan metabolic stress ya, jadi meningkatnya metabolisme energi selama berolahraga tentu akan mempengaruhi kebutuhan mikronutrien. Belum lagi meningkatnya produksi radikal bebas selama latihan. Meningkatnya kerusakan DNA. Menurunnya penyerapan zat gizi di saluran cerna selama latihan. Meningkatnya pengeluaran mikronutrien melalui keringat, urin, dan feses. Meningkatnya micronutrient turnover ya, pemecahan dan pembentukan kembali mikronutrien selama latihan itu sangat pesat sekali sehingga membutuhkan penggantian yang cukup. Meningkatnya kebutuhan untuk perbaikan jaringan ikat, teman-teman sudah paham ya, mungkin nanti akan kita bahas apa saja mikronutrien yang dibutuhkan untuk perbaikan jaringan ikat. Kemudian meningkatnya retensi zat gizi di tulang, ini juga sangat penting, terutama bagi mereka yang sedang bertumbuh. Atlet yang sedang bertumbuh, maka zat gizi yang sedianya disediakan di retensi di tulang, ini sangat dibutuhkan dalam jumlah yang cukup. Ya. Oke. Berapa sih recommended intake untuk atlet? Ini menurut Bernadette tahun 2006. Untuk vitamin B1 dibutuhkan 1,5 sampai 3 mg per hari ya. Sumbernya teman-teman nanti bisa lebih lengkap lagi membaca dari sumber-sumber yang terpercaya, dari buku, dari jurnal ya. Biasanya memang kalau untuk vitamin B, B1, B2, B3 dan seterusnya mereka banyak ditemukan di serealia, kemudian kacang-kacangan ya. B2, B3 ya. Ini juga tidak kalah pentingnya juga sumber-sumber protein hewani ya seperti susu dan olahannya. Ya, kemudian juga B3 ya. B3 juga ada pada semua protein hewani, telur dan lain-lain ya. Serealia, gandum, biji-bijian yang memang merupakan sumber vitamin B1, B2, B3 yang cukup besar. Dan perhatikan walaupun kebutuhannya mungkin sedikit ya, baik B1, B2 maupun B3, kebutuhannya mungkin hanya 1,1, 1,5 miligram ya per hari. Kalau yang B2 ini 1,1 miligram per 1000 kilokalori kebutuhan energi, sedangkan B3 ini 14 sampai 20 miligram per hari. Namun akibat defisiensi dari vitamin tersebut, nah perhatikan. Untuk B1 akibatnya mengarah pada lemah, tidak nafsu makan ya. Untuk B2 sama, lemah, lemas gitu ya, mudah letih kalau untuk atlet tuh. Kulit kering, jadi penampakan luarnya sudah terlihat, kulitnya kering ya, dan sensitif terhadap cahaya, gampang silau gitu ya. Kemudian begitu pula dengan defisiensi vitamin B3 ya, lemah, lesu, tidak nafsu makan. Ini tentu sangat disayangkan dan jangan sampai terjadi pada atlet kita. Nah, begitu pula vitamin B lainnya, B12, B9 atau asam folat ini juga sama. Dan yang sangat riskan sekali apabila atlet kekurangan B12 dan asam folat, dampaknya adalah anemia. Rekan-rekan tentu sudah belajar penyebab anemia bukan hanya kekurangan atau defisiensi zat besi ya. Ya, kalau anemia yang sifatnya megaloblastik ya, ini disebabkan oleh penyakit akibat kekurangan vitamin B12 dan asam folat. Dari mana sumber B12 asam folat? Nah, ini protein hewani terutama nih. Hewani ini apalagi yang B12 ini terutama ya. Protein hewani dan makanan yang difortifikasi vitamin B12. Oleh karena itu untuk atlet-atlet yang vegan akan sedikit kesulitan ya memenuhi vitamin B12, maka seringkali mereka mengkonsumsi suplemen vitamin B12. Ya, dan juga mereka yang tidak suka hewan atau yang hewaninya tidak cukup, ini potensial sekali untuk menderita anemia. Asam folat banyak di sayuran hijau, kacang-kacangan, serealia, buah-buahan, dan juga di protein hewani. Kebutuhannya kalau teman-teman lihat memang jauh lebih tinggi asam folat ya. Ya, memang asam folat ini diperlukan untuk metabolisme protein, pembentukan sel-sel. Bayangkan kalau folatnya kurang, maka terjadi pembentukan sel yang salah. Kalau untuk anak bayi ya, untuk janin, akibat kekurangan folat bisa menyebabkan cacat lahir karena pada saat janin itu adalah terjadinya pembentukan sel-sel tubuh. Vitamin K ini juga untuk pembekuan darah dan pembentukan tulang ya. Akibat vitamin K yang defisiensi mengakibatkan perdarahan ya. Kemudian kalsium ini apalagi tadi ya, zat gizi yang diretensi di tulang ya. Kalsium, kemudian fosfor,
Kemudian yang membantu penyerapan kalsium, vitamin D jangan lupa, vitamin D ya. Makanya sekarang diperintahkan untuk menjemur ya. Kita banyak sekali melimpah sinar matahari di Indonesia, tapi sayangnya orang Indonesia sedikit sekali terpapar sinar matahari sehingga pembentukan vitamin D-nya sangat rendah. Akibatnya apa? Penyerapan kalsiumnya rendah juga. Sudah sumber kalsiumnya kurang makan hewani, kurang makan ikan, vitamin D-nya kurang pula, kurang berjemur dan lain-lain. Akibatnya kurang segala-galanya ya. Nah, untuk atlet kebutuhannya ini sangat itu ya. Memang kebutuhannya kalau kita lihat tidak terlalu jauh beda dengan orang yang biasa ya, orang yang non atlet. Tapi untuk mereka yang sedang bertumbuh tentu kebutuhannya tentu akan sedikit lebih tinggi. Ini tidak boleh sampai kekurangan karena dampaknya sangat fatal ya. Bisa terjadi osteopenia atau keroposnya tulang di usia muda ya. Dan jangka panjang menyebabkan osteoporosis. Belum lagi masalah lain, ini yang tentu yang paling ditakutkan oleh atlet ya, menurunnya fungsi otot. Ini juga akibat kekurangan kalsium dan juga fosfor. Oke ya. Oke, kalau secara ringkasnya bagaimana teman-teman menghafal fungsi-fungsi dari suatu vitamin, ini bisa dirangkum dalam tabel seperti ini ya. Jadi contohnya lah, untuk vitamin yang fungsinya sebagai kofaktor atau aktivator metabolisme energi, ini sederetan vitamin B kompleks ya, mulai dari B1 sampai B12. Ya. Dan ini kalau kita bacanya secara horizontal. Kalau kita bicara horizontal, kita bicara apa sih vitamin yang fungsinya untuk kofaktor dan aktivator metabolisme energi? Apa sih vitamin yang fungsinya untuk metabolisme karbohidrat? Apa sih yang untuk sintesis hemoglobin? Ya, ini kelihatan sekali dengan mudah di sini ya. Sedangkan kalau kita baca secara vertikal ke bawah ya, maka kita akan langsung cepat mengetahui apa sih fungsi dari vitamin B1. Oh, dia sebagai kofaktor aktivator metabolisme energi dan juga sebagai fungsi syaraf dan kontraksi otot. Jadi lebih cepat kita melihat fungsi dari ini ya. Ini untuk vitamin larut lemak, nanti bisa teman-teman baca sendiri di PPT. Ini untuk mineral ya, mineral juga cukup banyak fungsinya. Ada makromineral maupun trace elemen, ini bisa dilihat sendiri ya. Banyak sekali fungsinya. Intinya semua harus tercukupi dalam diet atlet sehari-hari. Dapat dicukupi dengan cara apa? Dengan menu yang seimbang. Ya, begitu. Jadi, apa yang perlu diperhatikan ya? Selama atlet mengonsumsi diet seimbang, ya, vitamin dan mineral akan tercukupi. Dan perlu diperhatikan bahwa sumber makanan akan jauh lebih mudah diserap dibandingkan dengan sumber dari suplemen. Jadi jangan sedikit-sedikit suplemen. Kebutuhan zat besi biasanya meningkat saat produksi sel darah merah meningkat. Misalnya pada saat fase prakompetisi ya, latihan intensitas tinggi, maupun pada saat berlatih di dataran tinggi atau pegunungan biasanya butuh Fe lebih tinggi. Kapan perlu suplemen? Anjurannya dibutuhkan suplemen vitamin E saat berlatih di dataran tinggi. Kadang ya, kalau dari diet tercukupi ya tidak apa-apa. Anjurannya lainnya juga menyatakan silahkan mengonsumsi suplemen vitamin C dan B kompleks saat berlatih di daerah yang panas. Tapi kalau bisa terpenuhi dari diet yang seimbang juga tidak apa-apa. Ya, ini hanya anjuran karena biasanya memang di kondisi-kondisi tertentu terjadi defisiensi vitamin tertentu. Dan bagaimana dengan meningkatkan kebutuhan? Apabila kebutuhan energi lebih dari sama dengan 4.000 kilokalori, biasanya anjuran kebutuhan mikronutrien akan menjadi 2 kali lipat. Jadi kalau teman-teman bertanya, apa bedanya kebutuhan antara atlet dengan orang biasa? Kalau kebutuhannya masih di bawah 4.000, maka sama saja dengan AKG, ya. Angka kecukupan gizi bagi orang sehat, untuk orang dewasa umumnya ya, untuk orang non-atlet. Tapi kalau kebutuhannya sudah 4.000 ke atas kilokalori, maka kebutuhan mikronutriennya juga menjadi 2 kali lipatnya.